Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para salikin, para jamaah ngaji qalbu rahimakumullah, mari kita bersyukur, memohon, berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan, dalam bimbingan dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa memohon syafaatul uzma dari Rasulullah. Karena kita harus banyak bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimakumullah, atas izin guru kita, saya akan meneruskan dalam kitab Risalatul Mudzakarah pada pagi hari ini, masih mengenai orang yang taat, orang yang ahlul ibadah, orang ahlul zikir, dan itu adalah amalan batin, amaliyah batiniah. Maka Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Mari kita pada satu kalimat, waqad akramallahu ibadan ata'uhu. Allah akan memuliakan kepada orang yang ata'uhu, yang mentaati dirinya itu pada Allah, wa harramuhum minar rizqi syahawat, dan mereka memerdekakan dirinya dari syahwat. Jadi dalam posisi ini perang antara syahwat dengan kolbun, yang menang kolbunnya, sehingga orang itu dimerdekakan dari syahwatnya. Wa tahara qulubahum minan danas, dan Allah mensucikan dirinya dari segala kotoran. Hatinya bersih, bening, tidak ada lalat yang mampu untuk nempel di hatinya. Karena itu al-intifati ilal aniyah, sehingga dia itu terpengaruh, bisa memalingkan dirinya karena ditawan oleh sang syahwat, sehingga syahwat dikalahkan. Nah, apa akibatnya? Apa yang akan diperoleh? Maka mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajra ala aidihim khawariqal adat. Orang min aulia, orang ahli zikir, orang yang ahli taat. Wa ajra, Allah akan memberlakukan ala aidihim, di tangan-tangan mereka itu, khawariqal adat, orang yang memiliki keistimewaan di luar kebiasaan. Intuisinya tajam. Ya, orang kadang-kala hanya bicara, nggak tahu, tapi betul-betul terjadi. Seperti dengan segala hormat Gus Dur katakan, ya, orang nggak ngerti apa yang disampaikan, tapi sebulan, 2 bulan, 1 tahun, apa yang disampaikan oleh beliau itu benar. Beliau adalah mempunyai khawariqul adat, hal yang di luar nalar. Ya, kira-kira spiritualitasnya kuat. Wa ajaibal karamah, dan mereka diberikan karomah. Karomah adalah kelebihan yang diberikan oleh umat Rasulullah selain dari Rasul dan Nabi. Kalau Rasul Nabi namanya adalah mukjizat. Kalau orang seperti panjenengan semua disebut dengan karomah. Orang ahli zikir, ahli qiyamul lail, orang yang ahli taat, insya Allah akan ajaibal karamah,
akan mempunyai keajaiban karomahnya, minal akhbari wal ghaibiyat, dan dia bisa mengetahui akhbar, kabar-kabar ghaibiyatin yang ghaib. Ya, tahu dia ada hatifah. Hatifah itu ada suara lembut yang masuk, yang memberikan yang memberitahu kepada orang yang mempunyai karomah itu begini. Lah itu disampaikan untuk kebaikan pada umat, bukan untuk gagah-gagahan. Wa idrakal barokah, dan beliau selalu dikelilingi oleh barokah, keberkahan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kan biasanya aku mau tabarukan ke kiai itu, ya, salaman tak sudah seneng karena sudah tabarukan, ya, kecipratan keberkahan dari orang yang memang dekat dengan Allah tadi. Wa ijabatid da'wat, dan doanya alhamdulillah diijabah, dikabulkan oleh Allah. Karena itu banyak orang yang mau punya gawe, mau nyunatin anak, nikahkan anak, selalu ke gurunya, saya mau gini, mohon doa. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari wa'ajibil karomah, keajaiban karomahnya dari orang yang dekat dengan Allah. Karena sehari-hari dirinya itu zikir, ainama kuntum, dimanapun berada, sa'atin wa waktin wa halin, situasi apapun selalu berzikir. Wa ijabati da'wat, sehingga doanya dikabulkan oleh Allah. Apalagi fa asbahan nas yaktasibuna minal anwarihim, lalu fa asbah, terang benderang, annasu, orang-orang seperti ini, yaktasabuna, ya, akhirnya karena beliau punya sinar fil qalbi, sinar wajahnya, senyumnya bisa dipandang, good looking. Kalau melihat kiai orang yang dalam itu kan kita lihat wajahnya aja sudah senang. Sehingga yaktasibuna anwarihim, orang mengambil cipratan, pantulan, cahayanya dari kiai-kiai tersebut, dari ulama-ulama tersebut, dari syekh-syekh tersebut, dari mursyid-mursyid tersebut. Nah, karena apa? Ada asraqal fil qalbi. Hatinya, cahaya di dalam hatinya itu adalah bersinar, ya. Wa yaqtaduna bi atharihim, orang-orang mencontoh dari jejak langkahnya. Oh, ini dulu bapak ini, kiai ini, Pak Wali itu duduk di sini, doa, zikir, kalau pagi duduknya di sini. Lah, itu diikuti. Wa yatawajjahum bihim ilallah, dan orang-orang menghadapkan diri mereka bersama kepada Allah, fi kasfi muhimmatihim, dalam rangka meraih hal yang penting. Jadi asar-asar istilahnya, atau jejak-jejak, atau orang mengatakan oh ini makam itu makbaroh. Kalau makam bisa jadi tempat riyadhahnya. Karena itu mengapa ada wali, misalkan Syekh Jumadil Kubro, makamnya ada di beberapa tempat, karena waktu itu di sini dia berzikir, riyadhah di sana, sehingga saatnya disebut dengan makam. Kalau tempat dimakamkannya itu makbaroh. Itu ya Bapak sekalian, ya. Wa yas'alunahu bihaqqihim fi taf'imu limmatihim, dan orang-orang bisa memohon kepada Allah dengan wasilah, ya, dari mereka. Orang-orang seperti itu taf'imu limmatihim, akan menolak berbagai musibahnya. Ya Allah, moga-moga saya dikabulkan, mohon doanya para kiai ulama, saya mohon keberkahan, didoakan. Ini adalah min aulia.
Orang-orang aulia seperti ini adalah orang yang bisa memberkahi di sekelilingnya dan juga bisa memberikan motivasi yang baik untuk menjadikan doanya dikabulkan. Wa yastadfa'una bimawatihi, dan orang-orang itu apa? Menolak. Orang-orang itu bisa mencari kesembuhan. Orang sakit juga bisa. Mohon maaf ibu-ibu, masih sering melakukan Pak Kiai minta air. Nah, betul? Nah, kita tawajuhan, di depan kita ada air putih, kita doa bersama, dibawa ke pulang. Orang nggak bisa anak nggak bisa melahirkan, dimintakan air putih pada kiainya, diminumkan, alhamdulillah lancar. Orang yang nazak lagi mau syakatul maut, sulit untuk diambil nyawa, diminumkan langsung. Nah, ini adalah bagian dari kelebihan dari ulama khos, para syekh, para mursyid, para kiai-kiai khusus. Abdamihim biturbati doroihim, dengan menyegarkan kaki mereka di tanah petilasan para hamba yang taat itu. Karena itu doanya apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan diri saya, nurona, berilah cahayamu kepada saya, waghfir lana, ampunilah dosa saya, dzunubana, seluruh dosa-dosa saya, sehingga bersih. Orang seperti itu bersih dari dosa. Walaupun tidak ada satupun orang yang tidak berdosa, tapi bisa segera dihapus karena doa, karena dosanya itu segera istighfar. Ditutup dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wa qad akramahum subhanahu bima huwa a'la, dan Allah akan memuliakan mereka di tempat yang lebih tinggi, dihormati, diberi tempat di hadapan manusia, di hadapan Allah, karena tempatnya a'la. Ya, sekarang zaman namanya Rais Ali, a'la. Mudir Ali. Ini sebutan-sebutan yang diambil dari a'la, artinya Allah memberikan tempat yang tinggi. Mimma hunaka, dibandingkan dengan hal-hal tersebut di atas, artinya selain beliau, maka beliau lebih tinggi. Wa atahum ma huwa ajalun min dalik, dan Allah mengarunia mereka yang lebih a'zam, lebih besar, lebih agung, mahwa, terhadap apa diri mereka, ajlun min dalik, dari yang dibandingkan dari yang lain, dari yang semuanya itu. Wa qala al-mu'allif, para jamaah rahimakumullah, fadhafa fi qulubihim min nurihi, Allah menancapkan di hati mereka dengan cahayanya. Allahumma rabbana atmim lana nurona, ya. Cahaya Allah menginsert di dalam cahaya manusia. Bukan berarti Allah datang, enggak. Arti pengertian, karena ada sublimasi keseharian zikir, kemudian asraq fil qalbi, hatinya menjadi bersinar, hati ini jembar, ya, dan wajahnya menjadi good looking, ya. Walaupun kulitnya hitam, kalau orang itu ahli zikir, senyumnya itu enak. Bukan berarti orang asraq fil wajhi itu orang Cina, orang bersinar, bukan itu artinya. Orang hitam pun, ya hitam manis, ya, orang Indonesia kan banyak yang hitam manis, itu kan. Itu bisa bersinar, senyumnya saja merekah, dan itu bisa menjadikan orang kesengsem, ndelok seneng.
lihat kiainya aja sudah senang. Ya, karena apa? Penuh dengan zikir. Wa khasaha min khalisi ma'rifah, dan mengisinya dengan ma'rifatullah. Karena beliau adalah sehari-hari ingin ma'rifat. Wa mahabbatihi, dan kecintaannya, kecintaan Allah, mahabbahnya pada Allah menjadi kuat kepada orang seperti ini. Nah, kita sendiri juga harus mahabbah. Saya ingatkan, dari mahabbah, dari mencintai, maka timbul dua, dzauq dan syauq. Dzauq itu ada rasa, kita kangen sama istri saya, jenengan kangen sama istrinya, atau sebaliknya, ibu-ibu kangen sama suaminya, itu dzauq. Ya, kalau kita belakraan kemana nggak kangen sama suaminya, sama istrinya, itu berarti sudah nggak ada rasa. Bahaya. Nggak bahaya tah itu. Ya. Dan syauq, rindu makan bareng, rindu akan sambelnya yang pedas itu. Ya, orang Sunda lah, kasih sambal, ada lalapan, kerupuk, tempe goreng, enaknya bukan main. Apalagi yang membuat istrinya, jos, enak banget. Itu artinya ada dzauq. Nah, orang yang sudah dekat Allah juga dzauq. Cinta, rindu baca Quran, rindu zikir, rindu sholat malam, ya. Maka dengan demikian wa ansahum fi khalwatihim bi dzikrihi, Allah sangat ramah bersahabat mereka dalam hal kesendirian saat berzikir kepadanya. Khalwat artinya suluk, uzlah, itu Allah senang sekali. Karena di situ yang dia miliki hanya Allah. Yang dia tuju, ilahi anta maksudi, ya Allah, engkaulah yang aku tuju, wa ridhoka matlubi, ridhomulah yang aku rindukan. Itu Allah senang sekali kalau orang suluk, zikir, duduk, tawaruk, tawajuh. Wah, ini kelasnya kelas, kalau boleh A+, ini A++ ini. Orang yang suka zikir, tajarid sendiri, ya. Fastau khasau min khaliqihi, karena mereka telah merasa terasing daripada makhluknya. Jadi orang yang uzlah itu berarti sudah tidak tergantung urusan kerjaan, urusan manusia. Yang ada ta'alluqnya mereka itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adalahum na'imul mukim, maka Allah akan menjadikan mereka itu na'imul mukim, kenikmatan yang berpermanen, berkesinambungan. Hidup itu penuh nikmat, diam saja dikasih rezeki. Padahal beliau nyantai aja, tapi rezekinya berlimpah karena mereka sudah dikehendaki oleh Allah. Ada orang yang asbab, ngalor itu golek duit, nggak dapat, ya, itu berarti kurang dekat dengan Allah. Tapi kalau orang sudah dekat dengan Allah, rezeki itu datang sendiri. Karena itu disebut dengan mukim, naimul mukim. Dia ada penikmat di dunia, wa fi jannatin naim, dan dia mereka akan mendapatkan surga kenikmatan nanti di yaumil akhir. Wa wa'adhum nadhar ila wajhimil karim, dan Allah menjanjikan mereka bisa melihat wajahnya yang maha. Ini yang kita tuju, Bapak Ibu sekalian, bukan urusan hanya masuk surga, bukan. Orang kalau sudah toreko, ini yang diinginkan. An-nadhara ila wajhil karim wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Di surga kita ketemu Allah, berjumpa dengan Allah, bukan hanya masuk surga. Orang kadang-kadang mengatakan yang penting masuk surga. Atau jenengan anak-anak kita diajar, sing penting munggah kelas. Loh, munggah kelas sing piye?
Nomor siji, nomor loro, nomor telu. Di sini juga gitu. Orang yang bisa an-nadhara ila wajhil karim adalah orang yang bertorekoh. Orang yang bermakrifat. Orang menuju hakikat. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Ya Allah, pertemukan saya dengan Engkau di yaumil akhir. Bukan hanya sekedar masuk surga. Masuk surga itu ya umumnya orang ingin seperti itu. Tapi panjenengan yang sudah bertoriko ini an-nadhara ila wajhil karim. Di surga kita akan bertemu dengan Allah Maha Mulia. Waridhahu anhum akbar, dan kita memohon ridhonya, dan inilah yang paling besar. Waridhoka matlubi. Allah, Allah, Allah. Bukan hanya kaya, bukan hanya ingin jabatan mentereng, bukan menjadi tokoh yang diululukan manusia, bukan menjabat satu jabatan yang hebat di korporat, tapi adalah ridho anhum akbar, ridhonya Allah. Orang tidak akan masuk surga kalau bukan karena ridho Allah. Saya tutup, di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika huwal fawzul adzim. Dan beliau itu mendapatkan keberuntungan yang besar. Surat At-Taubah ayat 72. Disebutkan lagi, walimisli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja sing sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau menuju Allah sing tenanan, sholatnya tenanan, zikirnya sing pateng, ini baru wajah itu orang sungguh-sungguh fi sabili, dalam hal jalan menuju Allah. Apa? La'allakum tuflihun, agar kita semua menjadi orang yang menang. Menang mengarungi hidup di dunia, dan menang nanti di akhirat. Apalagi di akhirat kita akan mendapatkan, akan melakukan namanya wusul ilallah, dan kita sampai kepada Allah dalam bentuk wafil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Bapak sekalian, demikian itu menyangkut dari orang yang ahlul taat, ahlul ibadah, ahlul thariqah, ahlul ma'rifah. Nah, besok kita akan melanjutkan al-faslun, fasal fi dzikri sa'in mimma yatarattabu 'alal maksiat, yang menjelaskan tentang akibat-akibat dari orang yang maksiat, minal khizyi, dan berupa pelecehan, waddimari, dan berupa keruntuhan, wal hawani, dan kehinaan, wal wabari, dan penuh musibah, fit dunya wal akhirah. Nah, kita beberapa hari ketemu dengan bicara tentang orang yang taat. Sekarang orang yang maksiat. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan, sebagaimana yang Allah sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbah mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang ahli maksiat, sesungguhnya barang siapa yang kepada Allah dalam keadaan berdosa, ya, maka sesungguhnya baginya adalah neraka jahanam. Fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dan orang yang ahli maksiat
di neraka nanti ya nggak mati ya nggak hidup, mati hidup lagi, mati hidup lagi, diseksa sampai kapanpun. Dan mereka juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, an hasibal ladzi ya'maluna sayyiati ayyasbiqut sa'a ma yahkumun. Ataukah orang yang mengerjakan kejahatan mengira apakah mereka lepas dari siksaan Allah? No lah, tidak. Allah sangat tahu amal buruk apa saja mereka akan ditetapkan itu menjadi balasan. Surat Al-Ankabut ayat 4. Wa makna yasbikuna ya'juzuna wa yafutuna. Pengertian yasbikuna adalah mereka menganggap kami tidak mampu dan mereka terluput dari adab kami. Ternyata tidak, ya, mereka tidak akan pernah luput. Wa qala ta'ala, dan surat Al-Ahzab menyebutkan, wa may ya'sillaha wa rusulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan barang siapa mendurkai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat sesat-sesatnya yang nyata. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Moga-moga kita dijauhkan dari sikap yang kedua ini, yaitu ahlul maksiat. Tapi kita dijadikan ahlul dzikir, amin. Ahlul muqarrabah, amin. Ahlul ta'at, amin. Ahlul ibadah, amin. Wa ahlul maghfirah, amin. Wa ahlul jannah. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Terima kasih akhul kalam. Semoga Allah futuhul qulub selalu membukakan hati kita untuk kebaikan dan kebaikan. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.